Aku nggak tahu seberat apa masalah kalian, tapi please jangan stres. Karena bener-bener stres bakal bikin kamu kelihatan lebih jelek, udah pasti itu. Aku yakin pasti. So guys, jadi di video kali ini aku bakalan cerita tentang kenapa stres bakal bikin kamu kelihatan lebih jelek. Dan ini menurut pengalaman pribadi aku, karena aku bukan psikolog, bukan ahli psikis atau dan lain sebagainya. Aku hanya belajar dari pengalaman aku sendiri yang akhirnya survive dan bisa menurunkan berat badan lebih dari 20 kilo. Nah, sebelum kamu melanjutkan untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Yuk kita langsung lanjut aja. Yang pertama adalah stres bakal bikin kamu kesusahan untuk menurunkan berat badan. Dari pengalaman aku pribadi, dulu aku kesusahan banget untuk menurunkan berat badan karena aku benar-benar stres. Jadi guys, setiap hari itu pelampiasanku lari dari masalah adalah makanan. Tapi aku bersyukur gitu loh, aku melarikan diri tuh ke makanan, bukan ke hal-hal lain. Tapi itulah maksudku, dari pembelajaran itu aku sadar gitu loh, ternyata yang membuat aku kesulitan untuk melakukan diet di saat itu adalah stres. Jadi dikit-dikit ketika ada masalah aku makan, dikit-dikit ketika aku lagi kumpul sama temen aku makan. Karena terlalu stres, karena sadar bahwa aku tidak bisa menyelesaikan masalahku di saat itu, pelarianku adalah makanan. Satu-satunya pelarianku adalah makanan. Hingga akhirnya ketika aku pun berniat untuk diet, aku selalu gagal. Kenapa? Karena nggak konsisten. Bentar-bentar diserang lagi sama stres, bentar-bentar lagi kehilangan kestabilan, bentar-bentar lagi kayak emosiku nggak stabil dan lain sebagainya. Hingga akhirnya ketika berencana untuk melakukan diet, aku nggak pernah selesai dan aku tidak pernah bertekad kuat untuk diet guys ya. Jadi udah berusaha untuk diet, udah olahraga, tapi selalu berhenti. Bukan gagal ya, tapi selalu berhenti. Dan akhirnya itulah yang membuat kamu akan kesusahan menurunkan berat badan ketika kamu dalam kondisi stres. Yang kedua adalah aku ngerasa di saat aku stres, skincare apapun tidak ada yang cocok. Definisi tidak ada yang cocok di masa itu dan aku baru menyadarinya di beberapa akhir ini gitu loh. Aku dulu guys ya sempat pakai sunscreen, night cream, day cream, terus serum apalah, tapi nggak ada yang cocok. Nggak ada yang masuk, kusem lah, minyakan lah, apalah, pokoknya nggak pernah ada yang masuk. Sampai akhirnya ada di poin, ada di momen aku tuh bener-bener semalas itu untuk pakai sunscreen. Ya udahlah, bener-bener definisi cuma pakai bedak yang cep. Dan itulah yang menyebabkan kulitku belang. Kalau kalian lihat dulu kulitku, jadi aku kan pakai jilbab. Dulu ini tuh coklat banget nih, kayak tangan aku nih kan kena motor nih, coklat banget guys ya, bener-bener secoklat itu, hampir mendekati hitam. Tapi di dalam sini aku tuh kayak putih. Jadi kulit asliku tuh sebenarnya seputih itu karena mamaku tuh putih gitu ya. Tapi karena aku nggak pernah pakai sunscreen, keluar panas-panasan karena harus healing karena stres ya, panas-panasan, nggak tahu waktu, nggak tahu ini, harus keluar dan lain sebagainya, nggak pernah pakai skincare, nggak pernah pakai penutup wajah dan lain sebagainya, hingga akhirnya itulah yang menyebabkan aku kelihatan lebih tua di masa itu. Itulah yang membuat aku kelihatan lebih jelek karena aku bener-bener kayak wajahku tuh sedikit maskulin ya guys ya. Jadi wajahku tuh agak maskulin, kalau nggak putih atau kalau nggak bersih, bukan putih, kalau nggak bersih itu tuh bener-bener kayak kelihatan laki gitu, bener-bener laki gitu guys ya. Jadi bener-bener kayak tapi stres tuh bener-bener kayak, aku cuman berpesan sih, jangan stres. Jangan stres. Kalau bisa nih kalian kayak pergi healing, naik gunung, olahraga, apa kek, pokoknya jangan stres. Pokoknya kalau ada masalah, aku nggak tahu seberat apa masalah kalian, tapi please jangan stres. Karena bener-bener stres bakal bikin kamu kelihatan lebih jelek, udah pasti itu. Aku yakin pasti, meskipun pakai obat-obatan dari dokter, kita bisa lihat kok guys ya. Kita bisa lihat gimana orang-orang yang perawatan luar biasa ke dokter ini dan itu, ketika mereka lagi ngalamin masalah, ketika mereka lagi ada di dalam fase stres itu, mereka tuh auranya kelihatan kok guys ya, kelihatan capek, kelihatan lebih tua, kelihatan lebih murung. Pokoknya intinya jangan stres. Yang selanjutnya adalah badan
Bukan cuma wajah yang jadi lebih tua, badan juga ikut menua karena stres. Bukan cuma wajah, tapi badan juga bakalan jadi lebih tua. Lebih tuanya tuh mungkin nggak kelihatan secara kulit keriput, enggak, tapi dalamnya organnya itu lemes kayak orang tua. Mau ngapa-ngapain tuh capek, lemes, ini nggak kuat, itu nggak kuat. Intinya mah kalau udah diserang stres, jangankan mau kerja berat, bangun dari tempat tidur aja susah. Bener-bener bangun dari tempat tidur aja tuh susah gitu loh guys ya. Jadi makanya kenapa kalau semisal kalian udah mulai kayak rasa-rasanya udah mau depresi nih, udah mau stres, udah healing, tenang, sadarkan diri bahwa segala hal yang ada di muka bumi ini tidak permanen gitu guys ya. Cara aku menyadarkan diriku bahwa ternyata hidup ini, masalah ini tidak akan permanen gitu loh. Jadi kalau semisal kalian udah mulai ngerasa stres, aku saranin banget untuk tetap sadar. Sadar ya, untuk tetap sadar ya guys ya. Karena ya itu ya, orang yang udah stres di pikirannya udah nggak kuat ngadepin dunia ini guys ya. Bawaannya tuh kayak ya Allah, kenapa harus hidup gitu. Jadi kalau semisal kalian nih kayak bertemu sama orang stres bener-bener kayak dia selemes itu, ya emang gitu hidupnya, menghadapi masalah yang ada di pikirannya tuh bener-bener seberat itu. Apalagi kalian suruh ngobrol dan lain sebagainya, kayak mungkin dia bisa terlihat oke-oke aja tapi badannya itu udah remuk, udah kayak berselemes itu, mau disuruh apa-apain tuh kayak nggak kuat gitu loh pokoknya. Jadi makanya kenapa jangan stres, jangan stres, jangan stres gitu ya. Yang terakhir, udah pasti dari tadi kita ngomongin tentang apa yang disebabkan oleh stres di badan kita. Dari berat badan susah turunnya, terus dari muka tuh nggak bisa masuk skincare-nya, terus habis itu badan jadi lemes kayak orang tua, jadi kayak nggak kuat ngapa-ngapain. Yang terakhir adalah masalah hormon. Aku nggak tahu cara ngejelasinnya, pokoknya selama aku stres aku nggak stabil. Aku nggak stabil, nggak bisa dibercandain, nggak bisa disinggung dikit, aku pengen langsung bacok orang. Nggak bisa, pokoknya aku disinggung dikit aku langsung dendam sedendam itu gitu loh. Terus kalau misal marah, marahnya tuh bukan marah yang kayak ngomong langsung banting barang, intinya mah nggak stabil. Terus kalau udah dikit-dikit ada mulai masalah nih, udah mulai masalah menyerang, tiba-tiba nangis, ngamuk-ngamuk pokoknya. Ya Allah, bener-bener kayak stres tuh bener-bener kayak menghancurkan badan kita. Setengah dari penyakit itu disebabkan oleh pikiran, bener-bener disebabkan sama pikiran. Kalau udah mulai stres, kita mau ngapa-ngapain juga nggak bakalan happy. Ini dibercandain temenku bercanda, tapi aku kayak bisa semarah itu karena aku dalam kondisi stres gitu loh. Terus abis itu kayak orang mau apa-apa ada salah paham atau miskomunikasi dikit, aku tuh udah marahnya meledak-ledak, bu 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 bu. Ya Allah. Setelah aku ingat-ingat setelah aku ingat-ingat ya guys ya, ternyata menjadi tenang dan happy, stabil, nggak usah bahagia-bahagia. Kalau kalian terlalu bahagia juga janganlah ya. Intinya stabil aja, stabil. Oh ternyata aku happy ini tuh nggak selamanya happy, aku sedih ini nggak selamanya sedih, aku nih lurus terus, jalan mudah terus, nggak selamanya mudah terus, aku nih susahnya nggak susah terus gitu loh. Intinya dijalani secara sadar dan tenang gitu loh ya. So guys, itulah beberapa hal yang disebabkan oleh stres. Jadi kenapa kalau kalian udah mulai stres, cepet-cepet sadar, cepet-cepet cari, cepet-cepet kayak harus mengeluarkan negative thinking ini, cepet sadar bahwa nih masalah nggak akan bertahan lama nih ya. Kalau misal ada orang yang bilang, aku pernah dengar di TikTok itu, kenapa di TikTok gitu. Jadi aku pernah baca dia tuh kenapa orang gila itu jarang sakit ya, karena mereka nggak berpikir apapun dan enjoy aja sama hidupnya mereka. Dan itu sepertinya benar gitu loh. Kenapa kita yang normal-normal nih kayak sering sakit, sering apa, lemah imun dan sebagainya. Dan itu tuh disebabkan oleh pikiran kita sendiri gitu loh sebenarnya. Dulu aku tuh bener-bener sesering itu sakit-sakitan. Kayak ya ampun, pegel kiri kanan sakit ini itu. Oh shit. Tapi setelah happy, setelah menyadarkan diri bahwa ketenangan dan kestabilan itu adalah hal yang mahal dan harus kita lakukan dan harus kita sadari dan harus kita miliki. Setelah itu hidup jauh lebih kayak tenang gitu. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, dan comment. Bye-bye.